Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi. Saya, Ainisa Indriani, akan menyampaikan materi yang berjudul Memanfaatkan Waktu dengan Bijak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, dan mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Teman-teman, 23 tahun Rasulullah berjuang menegakkan risalah Islam. Banyak tantangan yang telah beliau lewati, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi Rasulullah tidak bergeming, beliau tetap menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Teman-teman, perlu diingat, waktu adalah hal yang sangat berharga bagi kita. Tetapi banyak dari kita yang tidak menghargai waktu. Banyak dari kita yang bilang, nanti aja deh. Padahal nanti bakal tidak akan datang lagi. Teman-teman, kita harus memanfaatkan waktu dengan bijak. Jangan keasikan nonton drakor, keasikan scroll media sosial sampai berjam-jam, rebahan berjam-jam, dan menunda-nunda tugas. Karena menunda-nunda tugas, nanti aja deh yang tadi aku bilang, itu waktu itu tidak bakal datang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Teman-teman, ayat ini benar-benar ngejelasin kalau kita bakal dalam kerugian kalau misal kita nggak memanfaatkan waktu dengan bijak. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam hadis ini yang berbunyi, Nikmatani maghbunun katsirun minan fihima. Sebentar teman-teman. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Artinya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu atau lalai karenanya, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, ayat ini benar-benar ngejelasin kalau semisal kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan bijak, kita bakal menyesal teman-teman. Dengan adanya waktu luang, itu bisa jadi peluang bagi kita. Peluang untuk mencoba hal baru, peluang untuk hidup sehat dengan berolahraga, peluang untuk membantu orang tua, dan masih banyak hal positif lainnya yang bisa jadi peluang buat kita. Teman-teman, ayo kita renungkan, sudah berapa banyak waktu luang yang kita sia-siakan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau semisal kita tidak berubah sekarang, lalu kita akan berubah kapan? Teman-teman, Indri punya 5 tips nih untuk kalian agar bisa memanfaatkan waktu dengan bijak. Yang pertama,
buat skala prioritas. Banyak dari kita yang ngerasa sibuk, padahal bukan kegiatannya yang banyak, tetapi kita saja yang belum bisa memanfaatkan waktu dengan bijak. Yang kedua, kurangi rebahan produktif palsu. Rebahan itu manusiawi, istirahat juga penting, tetapi jangan sampai rebahan menjadikan kita sebagai kebiasaan malas. Yang ketiga, isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Nggak perlu banyak, nggak perlu hal besar, cukup mungkin dengan membantu orang tua, berolahraga, dan kegiatan positif lainnya. Yang keempat, disiplin dengan waktu ibadah. Jadi teman-teman, jadwal kita ngaji, jadwal kita sholat, itu bisa jadi latihan untuk manajemen waktu kita. Yang kelima, jangan tunda kebaikan. Teman-teman, kalau kita punya niat baik, lakukan sekarang juga. Jangan tunda-tunda sampai besok, karena belum tentu kan besok kita masih ada di dunia ini. Jadi teman-teman, harus diingat bahwa orang sukses itu bukan orang yang mempunyai banyak waktu, tetapi orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan bijak. Mungkin itu yang bisa Indri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.